Surabaya ada benteng Friedeburg. Itu bentengnya Belanda. Di sini juga ada playground loh. Di sini sebenarnya nyambung sama Taman Pincai, tapi Sabtu Minggu gerbangnya ditutup. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Lagi liburan mana? Ya, lagi travel schooling sebulan di sini. Oh, travel schooling sebelum. Jadi ke tempat-tempat wisata Ya. sekaligus belajar gitu ya. Ya. Kelas berapa adiknya? 2. Kelas 2 SD. Saya Dio, adiknya namanya siapa? Ai. Oke. Kita habis ini akan jalan-jalan keliling benteng Friedeburg. Yuk. Ini kita sekarang berada di benteng peninggalan dari siapa kira-kira? Belanda. Belanda. Dari Belanda. Jadi benteng ini umurnya udah 263 tahun. Oh. Dibangunnya di tahun 1760. Kita mau masuk sana dulu. Ini digunakan untuk mengancam Keraton Yogyakarta dulunya. Ini asli, tapi karena sudah tua, sudah kita cat ulang, kita bersihin, sudah gak bisa buat nembak lagi. Nanti kalau masih bisa buat nembak bahaya. Benteng ini luasnya 46.000 meter persegi. Dan kalau dilihat dari atas tuh bentuknya kayak binatang kura-kura. Kenapa kok benteng bentuknya kayak kura-kura? Dengan tujuan alasannya adalah untuk menjaga keamanan di Jogja, meskipun sebenarnya tujuan sebenarnya adalah untuk memata-matai dan mengawasi keberadaan Keraton Jogja. Dan meriam itu pun juga digunakan untuk mengintimidasi, untuk mengancam. Karena jarak dari benteng ke keraton kan nggak jauh, kurang lebih 500 meter. Dan jarak tembak meriam itu pun 500 meter. Jadi sewaktu-waktu Keraton Yogyakarta membuat sesuatu yang membahayakan bagi Belanda, Belanda tinggal nembak. Apa namanya? Sudah was-was juga, waspada juga, maka benteng cuma dibuat persegi, kemudian cuma dibuat dari tanah yang ditutup tinggi sama ada kayu-kayu di sekitarnya, jadi nggak kokoh. Baru 20 tahun kemudian Belanda itu minta dibuat lebih kokoh lagi sampai seperti sekarang ini. Dan dulu tuh namanya benteng Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Jadi tempat istirahat bagi para tentara Belanda. Contohnya itu kayak ruang diorama 1 ini, dan ruang diorama 2 di belakang kita. Ini tempat tinggal bagi para perwira Belanda. Kalau untuk yang prajurit-prajuritnya itu yang 2 lantai. Oh, di tinggi ya. Tapi yang masih belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga nanti di ruang diorama 3. Jadi memang di sini kayak tempat tinggal, kompleks tempat tinggal tentara Belanda. Pusatnya ya. Pusat. Bumi di tahun 1867. Sehingga menyebabkan benteng sebagian besar roboh, kemudian namanya diganti menjadi benteng Friedeburg, yang berarti benteng perdamaian. Oke. Jadi untuk mensimbol bahwa Belanda sama Keraton Yogyakarta tidak akan saling menyerang. Benteng Friedeburg. Dan bentuknya dari dulu sampai sekarang tidak berubah kecuali dalamnya, karena kalau di dalam kita fungsikan jadi museum. Oke. Jadi di sini ada 4 ruang pameran, 4 ruang diorama, 1 sampai 4. Ini ada meriam juga. Ini kayaknya kapal Inggris, kapal dagang. Oh, Ini yang tenggelam di laut sekitar Pulau Bangka, namanya di Selat Gaspar. kok bisa masuk sini? Pulau Bangka. Ini karena kapal dagang Inggris Heeh. dulu dari Manila mau ke Kalkuta, India. Waktu melewati Sumatera, ternyata Dia menabrak karam. karang. Di sini dan sini. Iya, sini. enak. Kalau ini Magic Wand, dia mau yang itu gambarnya, boleh. Kayak touch screen-nya HP, kalau disentuh gambarnya bisa gerak lagi. Main kan jalannya aja. Yang mana? Terserah. Nah, itu ada arahnya, namanya beliau adalah Pangeran Ponorogo. Yang lain mau nyoba yang mana? Tuh, namanya adalah Kiai Mojo. Itu tadi ada panahnya ke sana. Coba kudanya deh.
Nah kan ada panahnya kan. Kalau itu tombak Kanjeng Kiai Cokro. Oh, keren ya. Jadi setiap tombak itu ada namanya. Markasnya di Sasa Belanda, beliau lari ke Gua Selarong. Gua Selarong daerah Bantul. Di dekat sini juga. Ini gambaran peristiwa. Harus sembunyi dari Belanda. Di strategi perang juga. Ini Ageng Serang. Tadinya mau diperistri oleh Sultan ya, keberapa gitu, cuman nggak mau ya. Beliau nggak mau, karena memang ya itu tadi punya pandangan Sendiri. Dan bantu pangeran Diponegoro juga. Wantara. Oke. Namanya Raden Mas Suryo Pranoto. Beliau itu sama Belanda sampai dijuluki si Raja Moko. Karena dia di Dewantara pun juga turun dari Pakualaman. Oh, ini taman siswa. Taman siswa nih, Nak. Ini sebenarnya masih dipakai sampai sekarang, bahkan dipakai di dunia pendidikan. Yang terakhir itu Puri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Menceritakan tentang gerakan perempuan sama Kongres Jawa Java. Ini kaitannya sama Raden Ajeng Kartini. Ada Nyonya Sukonto dari Wanita Utomo, ada Nona Suyati. Nona Suyati itu dari Putri Indonesia, tapi bukan Miss Universe. Nama organisasi. Kalau ini Kongres Jawa Java, ini kaitannya sama Sumpah Pemuda. Budi Utomo itu nanti hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini Bapak Pramuka ya? Ya. Sultan ke-9. Oke. Ini fotonya beliau semua. Karena Hamengkubuwono IX ini bisa dibilang salah satu sultan yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan peranan untuk Indonesia sangat besar. Karena seperti yang diketahui, Jogja ini pernah jadi ibu kota Indonesia selama 3 tahun, 46 Ya. sampai 49. Dan 2 tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun ya? 46 sampai 49. Oke. Jadi seluruh kebutuhan pemerintahan diambilin dari kasnya Jogja. Kalau ini penobatannya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa orang Belanda itu dulu tidak mau disamakan kedudukannya kayak orang Indonesia. Oh, pakai kursi ya? Bener, mereka nggak mau duduk di bawah, pasti akan duduk di kursi. Ini proses penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebenarnya bulan. Karena Belanda itu tidak mau mengakui Sri Sultan Hamengkubuwono IX kalau Belanda tidak diberi hak untuk mengelola sektor swasta dan perdagangan di Jogja. Dan syarat itu bagi Sri Sultan Hamengkubuwono kan berat banget. Karena seluruh sektor swasta dan perdagangan masa dikuasai Belanda. Sampai akhirnya karena kita orang Jawa masih percaya dengan hal-hal mistis, mendengar bisikan. Bisikan tersebut mengatakan bahwa Belanda ini nggak lama lagi akan pergi meninggalkan Indonesia. Jadi apa yang diminta Belanda terima aja. Sampai akhirnya tepat di tanggal 18 Maret, Sultan menyetujui, Belanda akhirnya mengakui dan terjadi peristiwa penobatan ini. Dan benar aja, nggak lama kemudian 2 tahun setelahnya Belanda kalah sama Jepang. Jadi apa yang sudah dijanjikan di sini sudah nggak berlaku. Jadi diakui oleh UNESCO sumber filosofis. Oh ya. Mulai dari pantai Parangtritis, Parangkusumo, kemudian naik ke utara ke Merapi itu kan satu garis bintang. Iya. Benar-benar lurus. Adalah ketika Jepang datang orang Indonesia malah dada-dada. Malah menyambut kejam. Karena seperti itu baju yang dibuat dari karung doni. Gatel banget. Bisa beli baju, seluruh hasil buminya diambil sama Jepang. Bikin bajunya dari karung. Ini baju kalau dipakai panas dan gatal. Tumbler zaman dulu. Kalau Tupperware zaman dulu. Namanya Shuito sama Hango, dari tempurung kelapa sama dari pes. Keuntungan sebenarnya kita mendapat latihan militer dasar. Yang nanti akan bisa berguna untuk mengangkat kota Jogja. Sampai sekarang masih ada. Selokannya nggak kecil kayak Parit ya, tapi kayak sungai besar banget. Membelah Jogja dari timur ke barat, dari Sungai Opak sampai Sungai Progo. Dan sebenarnya pembangunan selokan ini adalah strategi dari Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyelamatkan rakyat Jogja. Karena waktu Jepang datang ke sini, Jepang itu banyak mengambil rakyat Indonesia dibawa ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan perangnya.
Nah, untuk rakyat Jogja sendiri, Sultan itu punya kebijakan warganya jangan dibawa keluar, tapi juga bisa membantu Jepang dalam hal yang lainnya, yaitu memenuhi kebutuhan pangannya. Caranya seperti apa? Ya buatlah sawah di Jogja ini lebih subur. Biar lebih subur harus ada saluran irigasi. Jadi ini selokan. Oh, ini lambang-lambang. Ini lambang kesultanan dari Hamengkubuwono 8, 9, 10. Ini bedanya gampang banget kalau mau lihat bedanya antara 8, 9, 10. Dari apa kira-kira? Dari Kalau itu pakualaman yang kiri sendiri. Pakualaman. 8, 9, 10. Bedanya dari bawahnya itu tulisannya. jumlah. Perlunya adalah jumlah. Oh, jumlah apanya? Jumlah Sayap. sayap. Oh gitu. Kalau Hamengkubuwono 8 jumlah sayapnya ada 8. Oh. 9 ada 9, 10 ada 10. Mau dihitung? Jadi karena ada salah seorang tokoh dari Pakualaman itu yang membantu Inggris, membantu untuk bisa menguasai Jogja, sebagai timbal baliknya orang tersebut atau Pakualaman 1 diberikan hak wilayah, yang wilayahnya disebut Pakualaman, tapi posisinya tetap berada di bawah keraton Yogyakarta. Oke. Tapi mereka bangsawan juga. Sama. Jadi kayak keturunan dari keraton Jogja, tapi mereka yang membelot ke Inggris dulu, yang awalnya. Di tengah-tengah, Oh, kan ada. Belanda, kemudian Inggris, Belanda Ada lagi. Bahkan benteng ini tuh pernah digunakan bener-bener menyerang keraton tuh ke Inggris. Jepang nggak pernah, Belanda nggak pernah. Inggris. Oh, pas waktu penguasaan. Iya, Gegenspell. Gegenspell namanya. Tapi Surakarta sama Mangkunegaran itu kebalikannya. Kalau Surakarta itu lebih dulu ada yang lebih condong ke Belanda, Mangkunegaran yang bikin sendiri. Memberontak. Oke. Jadi sebenarnya satu kan dulu namanya Mataram. Ya. Tapi ini kebagi 2, 3, dan 4 terakhir. Jadi Ya. ada Surakarta sama Ngayogyakarta. Kemudian Surakarta itu bagi lagi sama jadi Mangkunegaran, Jogja kebagi sama Pakuan. Jadi dua-dua ya, 4 jadinya ya. Itu berdasarkan perjanjian Giyanti. Iya. Berawal ini peristiwanya setelah kita merdeka, Oke. setelah Jepang. Oke. Ini rapat dukungan dari Hamengkubuwono 9 untuk siap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Karena memang Sri Sultan Hamengkubuwono 9 itu punya pandangan yang ke depan. Jadi kalau misalkan memilih untuk jadi negara sendiri bisa, tapi untuk besok ke depannya mempertahankan bentuk kerajaan di tengah negara Indonesia yang besar itu pasti akan susah. Kan itu kan bisa ngaruhnya ke berbagai hal yang lainnya. Contohnya gampangnya, kalau misalkan sekarang Jogja jadi negara sendiri, sementara di Jogja ini yang potensi paling menonjol adalah wisata. Nah, kalau orang Indonesia harus ke Jogja, yang berada di luar negeri harus ngurus paspor, harus ngurus visa, itu kan akan lebih susah. Dan potensi wisata tidak akan bisa Mudah ini. semudah ini. Itu contoh gampangnya. Itu nilainya di bawah rupiah. Kalau sekarang paling kecil rupiah itu berapa ya? Sekarang 100. Kalau dulu ada 1 rupiah. Sekarang udah nggak berlaku. Sekarang kan paling kecil 100 rupiah. Kalau dulu tuh 1 rupiah ada. Di bawahnya 1 rupiah nanti ada sen. 1 sen. Itu nilainya lebih kecil ya. Ini uang-uang yang asli. Yang kecil-kecil itu VOC. Terjadi agresi militer Belanda pertama, besok agresi militer Belanda kedua, sampai akhirnya PBB turun tangan. Ariani, kecuali bajunya. Ya, itu cewek ya. Bapak-bapak nggak boleh pakai rok. Itu fotonya beliau. Ya ampun. Ini kartu anggota, ada kain perbannya tapi dulu dari pelepah pisau. Kartu dulu baru dilempari. Kayak mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia ini udah kalah, udah takut. Padahal sebenarnya Indonesia masih ada, dan cara untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada melalui serangan umum 1 Maret yang dilakukan secara besar-besaran dan secara serentak mulai jam 6 pagi. Jadi yang diserang selain di Benteng Vredenburg ini karena dikuasai Belanda, ada di sekitar Hotel Tugu, dekatnya stasiun. Oke. Karena di sana tuh banyak wartawan yang menginap.
Oke. Jadi kalau banyak wartawan yang menginap, otomatis perangnya itu akan langsung Publish. Jadi kita cepat viral. Akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia ternyata masih ada. Menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Jalan pembukaannya jalan kaki dari Jogja sampai Solo. Padahal ya kalau naik Katana. Oh ini. Katana itu punya Kampetai. Kampetai itu tentara Jepang yang terkenal kejam dan bengis. Itu yang di atas itu. Iya. Terus kenapa prajurit Jepang? Ya karena Jepang waktu itu menguasai. Ketika Belanda akhirnya pergi meninggalkan Jogja dan meninggalkan Indonesia. Dalam perundingan ini, delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diketuai oleh Dr. J.S. Van Rooyen. Harapan kita jadi anak-anak muda itu mau datang ke sini. Oh, kekinian sekali, benar. Bapak Ibu tidak bisa disampaikan kalau nanti dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya mempertahankan Jakarta. Ada suara? Bapak Ibu tidak bisa disampaikan kalau nanti dalam Gak ada. kemerdekaan Indonesia. dengan pihak Belanda yang tidak salah.